Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sanak, kali ini atau saat ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dalam kearifan lokal Minangkabau untuk menelusuri kembali kearifan-kearifan lokal yang diciptakan oleh nenek moyang kita orang Minangkabau, dan juga bagaimana nanti dampaknya terhadap perkembangan sosial masyarakat Minangkabau selanjutnya, begitu ya. Dan adapun topik kita pagi ini masih melanjutkan dalam tema besar 10 objek pemajuan kebudayaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya, yaitu tentang permainan rakyat yang minggu kemarin juga sudah kita mulai permainan rakyat. Nah, saat ini adalah dampaknya terhadap sosial masyarakat Minangkabau, yaitu permainan rakyat sebagai sumber kesenian, olahraga dan teknologi tradisional Minangkabau. Nah, menarik sekali sebenarnya ya. Apa sih dampaknya dan bagaimana alurnya? Nanti kita akan coba cari tahu hal ini bersama narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Mak Tuanku Mangkudun ya, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat di kampung beliau, Kurai Bukit Tinggi, dan juga seorang akademisi di UIN Membonjol Padang. Tepatnya beliau adalah dosen tetap ilmu Islam dan budaya Minangkabau ya. Baik, Dun Sana Pandanga, seperti biasa nanti di tengah perbincangan Anda juga kami undang melalui dua line telepon kita untuk berpartisipasi, mencoba memperdalam perbincangan kita ini, dialog kita ini, dan juga mungkin ada masukan-masukan ataupun tanggapan-tanggapan yang ingin Anda sampaikan tentang topik kita, yaitu permainan rakyat sebagai sumber kesenian, olahraga, dan teknologi tradisional Minangkabau. Baik, dan sana pendengar, sebelum kita jauh menggali hal ini, kami sapa dulu kehadiran Mama Tuanku Mangkudun yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandanga dari Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Udah nambah nih apa kita ya, Mak ya? Surau Kearifan Lokal ya, Mak ya. Alhamdulillah. Baik, Mak, pagi ini kita masih akan menggali terus nih, Mak ya, tentang salah satu objek pemajuan kebudayaan, yaitu permainan rakyat. Dan menariknya ternyata dari permainan rakyat ini nanti menghasilkan katakanlah apakah itu skill, menghasilkan apakah itu strategi-strategi ataupun juga cabang-cabang lainnya, yaitu kesenian, olahraga ataupun teknologi tradisional Minangkabau. Nah, seperti apa nih Mak alurnya, dan juga bagaimana ini menjadi sumber, kemudian apa sih dampaknya ya terhadap masyarakat kita, kita ingin tahu nih Mak ya. Namun sebelum lebih jauh barangkali ada baiknya juga kita review kembali Mak pembicaraan kita sebelumnya. Silakan Mak Tuanku. Terima kasih Bung Adit. Dun Sanak Pendengar di Perempat dimanapun Anda berada, kita berada dalam kerangka besar membicarakan 10 objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bahwa masyarakat dan pemerintah itu berkewajiban memajukan 10 objek pemajuan kebudayaan itu untuk mencapai kebudayaan Indonesia yang lebih paripurna. Nah, kita sudah bahas 3 objek pemajuan kebudayaan. Yang pertama itu tentang tradisi lisan, kemudian kita sudah membahas juga tentang manuskrip. Nah, 2 minggu ini kita membahas tentang permainan rakyat.
Nah, kami masih ingin melanjutkan pembicaraan tentang permainan rakyat karena ternyata permainan rakyat itu diciptakan oleh nenek moyang itu dalam rangka memberi bekal awal bagi anak-anak di Minangkabau untuk memasuki kehidupan kebudayaan Minangkabau secara utuh. Banyak sekali permainan tradisional Minangkabau itu yang memberi bekal, baik itu bekal kognitif, kecerdasan maupun keterampilan kinetik, termasuk keterampilan estetik untuk seni. Kalau kita melihat secara umum, kenapa orang Minangkabau itu banyak yang jadi pedagang atau banyak yang jadi politikus pada masa pendirian negara ini? Menurut banyak tokoh itu karena kecil-kecil mereka sudah dilatih untuk dua hal yang mengembangkan keterampilan mengelola sumber daya. Kita sudah bahas salah satu permainan yang khas juga Minangkabau yang dikatakan congkak atau congklak. Ada penelitian yang mengatakan congkak Minangkabau itu ada beberapa jenis. Ada yang 3 lubang, ada yang 7 lubang, ada yang 5 lubang. Lubang yang untuk membagi buah congkak itu atau kucing-kucingnya itu. Kemudian ada 2 rumah gadangnya. Nah, keterampilan ini adalah keterampilan untuk membagi aset untuk berkembang menjadi sebuah kekayaan, kira-kira begitu. Nah, anak-anak yang kecil-kecilnya sudah pintar bermain congkak atau main congklak itu, main dakon itu, orang tua itu akan melihat ada perkembangan keterampilannya untuk membagi asetnya. Nah, ini orang layaknya dikembangkan keterampilannya untuk berdagang. Tidak salah kalau di Minangkabau itu banyak lahir tokoh-tokoh pedagang. Kemudian ada permainan takok-taki kalau di rumah gadang dengan nenek atau dengan ibu, dengan mamanya, kalau di surau dengan gurunya. Nah, takok-taki sampai nanti berkembang keterampilan berbicara dan berdialog. Nah, keterampilan diplomasi lah ujungnya yang melahirkan para tokoh-tokoh politik, para pendiri negara. Nah, tapi di luar itu ada yang mengatakan bahwa permainan rakyat itu adalah sumber berkembangnya seni dan teknologi tradisi dan tentu saja olahraga. Karena permainan-permainan itu ketika anak-anak sudah diajak bermain di halaman, itu ada latihan-latihan untuk olah fisik, olah keterampilan tubuh yang kemudian berkembang menjadi keterampilan olahraga atau keterampilan seni atau bela diri yang dikatakan silat. Nah, semuanya itu berjalin berkulindan menjadi sumber-sumber kesenian. Ketika mereka ke sawah, mereka diajarkan bermain puput batang padi, yang membuat suling dari batang padi itu. Kemudian berkembang menjadi keterampilan untuk bermain suling, saluang, dan bermain rabab. Dan jadi ada kecerdasan musikal yang dilatih dengan itu. Nah, bermain alat-alat musik sederhana di Minangkabau, baik dari batang padi atau dari daun-daun sederhana, untuk menghasilkan bunyi-bunyian itu adalah latihan kecerdasan musikal anak. Nah, itu kalau mereka berkembang, nanti guru seni atau guru kalau istilahnya tuo saluang atau tuo rabab itu mengerti dia, ini anak punya kecerdasan musikal, bisa dilatih untuk bermain saluang, bermain pupuk, bermain rabab. Nah, dari permainan itulah dilakukan istilahnya kalau sekarang itu pemilihan talenta dari anak-anak itu. Kalau seharian dia asik dengan permainan alat-alat penciptaan bunyi, nah ini berbakat jadi musikus nanti. Nah, itu yang akan diajak untuk bermain suling dan bermain saluang
atau mengembangkan peralatan akustik seperti talempong dan tambua tansa. Nah, sekarang yang sedang marak di Minangkabau itu tambua tansa. Di Bukit Tinggi ada festivalnya sekarang itu, Bung Adit. Festival tambua tansa. Nah, sebenarnya itu adalah pengembangan yang dilakukan oleh guru-guru seni atau pendeka-pendeka silet, guru-guru di surau dari keterampilan permainan rakyat waktu mereka masih kecil-kecil. Nah, seyogianya menurut saya permainan rakyat itu diberikan pada pendidikan usia dini sampai taman kanak-kanak. Tidak harus mereka itu belajar matematik, menulis, membaca, tapi kecerdasan dasar seperti kecerdasan musikal, kecerdasan olah tubuh, itu bisa jadi modal untuk mengembangkan kebudayaan dalam bentuk seni, olahraga, dan keterampilan menggunakan peralatan. Ada istilah adatnya itu duduk marui ranjau, tagak meninjau jarak. Itu latihan-latihan awal untuk menggunakan alat-alat, membuat layang-layang, membuat suling, membuat bansi, menggunakan pisau, sirawik dan segala macamnya itu arahnya nanti menjadi seorang ahli teknologi tradisional Minangkabau yang akan menciptakan arsitektur seperti rumah gadang segala macam. Itu dasarnya dari seni-seni menggunakan peralatan sederhana itu, merawi permainan, kalau istilahnya di daerah Agam itu ada patok lele, ada gasiang, ya. Gasiang itu juga permainan Melayu. Nah, itu keterampilan-keterampilan menggunakan peralatan yang berkembang nanti jadi teknologi untuk ukiran. Nah, jadi kalau ditata, permainan-permainan tradisional Minangkabau itu adalah tempat mencari talenta anak-anak kita, mana yang dia paling suka, musik ini atau keterampilan tangan atau olahraga, dan tentu saja kalau dia cerdas dalam berbicara, keterampilan dalam olah kata. Ya, kalau kita lihat ada 4 barangkali keterampilan dasar itu. Keterampilan musikal, keterampilan verbal, kata-kata, keterampilan tangan atau kriya, dan olah tubuh. Olah tubuh itu nanti bisa jadi tari, bisa jadi silat. Maka dikatakan permainan-permainan itu jadi sumber atau awal pencarian bakat yang menonjol pada anak-anak. Begitu mungkin awal pembicaraan kita, Bung Adit. Nah, bagaimana kita mau ejawantahkan dalam Undang-Undang nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan, tentu di sini yang paling dituntut adalah pengembangan. Bagaimana mengembangkan permainan itu menjadi sumber dari seni, teknologi, dan olahraga. Begitu, Bung Adit? Iya, luar biasa, Mak. Menarik sekali akhirnya. Ketika kita melihat, jujur, Mak, awal-awalnya saya melihat permainan rakyat ini hanya sekedar rekreasi, jujur. Nah, makanya ketika dulu kita mencoba mengangkat ini, Mak, ya, ini permainan apa ya, kan gitu ya, iya. Sampai di mana sih dampaknya terhadap masyarakat, kan itu, Mak, ya? Betul, jujur. Betul. Tapi setelah Mama uraikan sebentar ini, saya kok jadi melihat sebuah kecerdasan nenek moyang dalam mempersiapkan sebuah generasi yang bisa berdiri di atas kapasitasnya, betul, berdiri di atas apanya sendiri, komponennya sendiri, dan mengembangkan lebih lanjut. Kenapa sekarang demikian, Maknya? Seperti Mak bilang tadi, bahwa ternyata dari hanya bermain congklak umpamanya, di sana akan dibangun dan dikembangkan kemampuan untuk bagaimana
mengatur sumber daya yang ada gitu ya, Betul, Mak ya. betul. Dari modal kita nih, batunya umpamanya ada nih 20 atau berapa, saya lupa. Iya. Nanti dibagi gitu ya. Nah, Iya. tanpa disadari si anak akan mempunyai sebuah kemampuan terlatih tanpa disadari, masuk ke dalam feelingnya, cara membagi, cara menempatkan, kalau bahasa kerennya di manajemen mungkin cara mengalokasikan sumber daya kan gitu Iya. ya. Nah, Ini investasinya kemana nih? investasinya kemana Ya. nih? Ini ke lubang ujung, ke lubang pangkal, ke lubang tengah. Iya, Nah, nah, saya mau ngambil yang mana nih? Nah, dia kan mulai terserah ya, Mak ya. Iya. Yang penting setiap lubang itu satu gitu ya, Mak ya. Tapi saya mau ngambil lubang yang 2, ambil lubang 3. Kalau lubang 2 berhentiin di sana. Dapatnya ini cuman kan gitu ya, Mak. Iya. Jadi tanpa disadari muncul sebuah skill untuk melihat sumber daya yang ada, kemudian bagaimana melihat kondisi dan mengalokasikannya. Bukankah itu investasi kan itu akhirnya, Mak? iya. Ujungnya investasi. Iya, kemudian Dengan modal yang segini batunya, ini berapa ruang yang akan terisi ini? iya. Kalau saya mulai dari titik ini, akan mati di mana nanti? Mati di mana? Akan sampai ke rumah gadang atau tidak? Luar biasa. Gitu. Nah, artinya kan ketika terlatih setiap saat, ya, mungkin ada para pendahulu kita tidak bermain hanya 1 kali sehari mungkin. Iya. yang perempuannya, Mbak ya, Betul. mungkin pagi, siang, malam, dan itu seterusnya. Kemudian juga seperti olahraga olahraga permainan sembalakon umpamanya gitu ya, Mbak ya, Betul, atau lakon sembah selamat dulu ya. Bagaimana dia bisa strateginya mendapatkan lawan yang bersembunyi, itu kan melatih ya insting juga akhirnya gitu ya, Mbak ya. Betul. Kemudian juga bagaimana dia mengelak dari kejaran dan semacamnya. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mak, ini, Mak. Saya kok jadi apa ya? Jadi berpikir liar gitu. Begini, apakah kira-kira nenek moyang kita menciptakan permainan-permainan itu memang ada sebuah desain gitu ya, sebuah kerangka desain pembentukan generasi. Mulai saya jadi teringat juga nih, ada tingkatan-tingkatan usia kalau nggak salah, Mak, dulu di awal dulu ngomong. Iya. Ada ketika usia sebelum balik dia di rumah gadang. Iya. Yang perempuan bermain congklak, yang laki-laki mungkin main petok lele di halaman rumah gitu ya, Mak, Betul, ya. betul. Nah, kemudian meningkat lagi sedikit lagi, yang perempuan menyulam. Betul. Nah, menyulam ini teknologi nih ujungnya kan gitu ya, Mak, Iya, ya. iya. Teknologi sulam ya. Kemudian juga ke produksi gitu ya, Mak ya. Iya. Kemudian yang laki-laki main sembelakon, umpamanya gitu ya, Mak. Main apa terus, atau main perempuan main peta-peta itu apa namanya? Main lore. Main lore ya. Atau main tali gitu ya. Kemudian meningkat lagi usianya ketika dia sudah merantau ke surau. Nah, Iya, gitu ya, Mak ya. iya. Istilah Mak ini dari rantau dekatnya. rantau dekat ya, ke surau, dia berkembang lagi nih. Masuklah ke Sile macam ini, Mak ya. Betul, betul. Nah, akhirnya saya jadi terfikir, Mak, gitu loh. Jangan-jangan ini bukan sebuah kebetulan saja nih. Artinya, daripada anak-anak nih keliuran, daripada anak-anak nih tawuran, telah umpamanya ya, Mak ya. Iya, diberi wadah. Diberi wadah. Tapi jangan-jangan bukan hanya sebatas itu. Iya. Tapi nenek moyang kita udah berpikir nih, wadah apa yang harus kita berikan ke anak-anak sehingga tidak hanya pengisi waktu hari ini, tapi juga jadi modal dia di depan mereka. Jangan seperti itu. Iya. Gimana sebenarnya? Ada petuahnya bahwa memberi mainan itu memberi bekal yang melekat di hatinya itu, duduk meroik ranjau tagak meninjau jarak itu, apa yang dia lakukan dalam waktu dekat itu akan dia bawa sepanjang hidupnya biasanya. Nah, begitu. Ketika anak-anak sudah pandai merajut, membuat tangguh, membuat jaring di pesisir itu, dia akan menjadi seorang nelayan yang cakap nanti. Ketika dia pandai menggunakan berbagai jenis benang untuk sulaman, dia akan menghasilkan karya-karya sulaman yang berkualitas. Nah, itu dilatih dari kecil mengenalinya dengan berbagai permainan. Saya pikir orang tua zaman dahulu itu memang sudah memikirkan dari awal. Permainan itu bukan satu yang sia-sia. Ya, kita juga pernah mendengar dalam banyak kaba yang menceritakan bahwa di rumah gadang itu nanti proyeksinya ke galanggang. Jadi rumah gadang di halaman, nanti ke galanggang. Usia tertentu dia akan diajak ke galanggang untuk memperlihatkan keterampilannya dalam berbagai permainan. Jadi
Nagari-nagari tertentu pada masa lalu itu punya galanggangnya sendiri, galanggang nan bapaneh istilahnya. Dan pernah satu masa pemerintah itu bahkan menyediakan khusus tempat untuk galanggang bapaneh itu. Jadi medan nan bapaneh untuk pertunjukan. Sayang infrastruktur itu banyak terbengkalai karena pengisiannya belum tertata dengan baik. Jadi infrastruktur tidak sejalan dengan idenya. Apa ya bahasa awalnya Mak dari Undang-Undang nomor 5 itu apa ya istilahnya melindungi gitu ya Mak ya. Iya. Melindungi atau pelindungan gitu ya. Pelindungan, pembinaan, pengembangan. Baru di ujung pemanfaatan. Nah, barangkali ini yang kurang sejalan selama ini barangkali. Iya, mungkin juga karena undang-undangnya terlambat datang ini. Ya. Undang-undangnya sudah 72 tahun sudah merdeka baru datang. Padahal perintahnya sejak tahun 1945 itu. Iya. Baik Mak, sepertinya tadi ada yang ingin nimbrung di bawah kita, ingin berdiskusi, silakan. Dan sana pendengar tadi ada yang ada di line telepon, tadi karena pembicaraan kami gantung ya kita biarkan dulu. Silakan sekarang kalau ada yang mau masuk di 812414 ataupun di 01866092240. Baik. Nah, jadi sambil menunggu telepon Mbak ya kita lanjutkan juga. Ada satu yang teringat saya Bang Adit. Dulu ketika Medan dan Bapaneh menjadi proyek nasional di Sumatera Barat, itu mata nasional melihat ke Minangkabau. Minangkabau membangkitkan kembali batang tarandamnya ketika mereka punya banyak galanggang. Begitu ceritanya. Makanya Medan dan Bapaneh itu dibangun di berbagai tempat. Sekarang masih ada beberapa tempat, tapi implementasi untuk kegiatannya yang belum tumbuh. Kenapa? Galanggang yang disediakan oleh nenek moyang itu ada akarnya dari rumah gadang, dari surau, baru bisa dibawa ke galanggang. Kalau anak-anak itu tidak punya apa-apa untuk dibawa ke galanggang, tidak terlatih bermain di rumah gadang, di halaman rumah gadang atau di surau, apa yang akan dia bawa ke galanggang? Akhirnya galanggangnya jadi sepi, Medan sama Panehnya jadi terbengkalai karena untuk mengisinya belum terencana. Ini barangkali yang perlu kita bongkar kembali. Wah, ingatan benar. Itu. Luar biasa nih proyeknya. Iya. Baik Mak, nanti kita tangguhkan sebentar Mak. Ada yang sudah nggak sabar nih di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Mas ya. Yo Pak Menan, silakan Pak. Yo Pak, kok tanya Pak Mas Tengku. Iya, silakan Pak Menan. Ada diajarnya saya dulu di orang tua kan. Jadi permainan itu yang paling diutamakan di alam Minangkabau kok. Atau beliau adalah bermain layang-layang. Iya. Jadi bermain layang-layang itu kan secara marawi, no? Dan secara membantunya kan dikuas sama panjang. Betul. Ditimbang sama bare. Iya. Jadi tahu di saraju nama panjang. Tahu di angin kalau kita. Iya. Jadi kok rasa kakare di Palomba. Kok rasa kaluna bisa puluh. Iya. Jadi kalau ambo kiro kata-kata itu yang diajarkan oleh orang tua itu secara menurut ada kini kok kan baca yang terbiasa tapi jalan sesuatu enggak. Jadi kata beliau kan itu jadi itulah sifat daripada seorang pangulu kata beliau. Iya. Itu kamu tanya kamu siapa keterangan beliau itu betul atau enggak? Kan itu boleh. Baik. Baik Pak Stan Pamenan, terima kasih Pak Stan. Ya, terima kasih Pak Tengku. Iya, silakan Pak Stan Pamenan. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi menarik bertemu dengan orang yang punya bacaan tentang kisah lama. Jadi Pak Stan Pamenan ini sebenarnya sudah banyak pemahaman tentang adat Minangkabau. Ya ini yang belum kita bicarakan, bahwa setiap permainan itu dijadikan oleh nenek moyang untuk menitipkan pesan tuturan kato pusaku. Iya. Nah, itu belum kita bahas. Setiap permainan itu ada tuturan kato pusaku. Kita akan sampai juga ke sana sebenarnya Mak ya, filosofisnya Mak ya. Filosofisnya, tempat menitipkan kato pusaku seperti layang-layang yang diceritakan Pak Stan Pamenan itu betul sekali. Bahwa di sanalah kato pusaku itu dititipkan supaya mudah diingat. Sama dengan menitipkan kato pusaku dalam ukiran-ukiran kalau paku dan segala macam.
Bahwa layang-layang itu latihan untuk menjadi seorang pemimpin, mengerti tentang situasi dan kondisi, menimbang semua dia, mengerti semua bare. Itu ketika dia mulai menggunakan keterampilan tangan meraut bambu untuk jadi bingkai layang-layang, sampai memainkan layang-layang itu. Bagaimana seorang pemimpin itu mengerti tentang angin. Angin di sini majas dari kondisi sosial budaya masyarakat. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kendor. Kalau terkendor menapiak dia, itu jatuh sendiri layang-layangnya. Kalau terlalu tegang, bisa putus, hilang dia dari kendali. Nah, bagaimana bermain layang-layang itu dijadikan tempat menitipkan kato pusako bagi seorang pemimpin. Makanya seorang penghulu pun bermain layang-layang itu bukan sesuatu yang merendahkan. Kenapa? Karena di sana dia menyimpan tuturan-tuturan yang akan diajarkan kepada kemenakannya. Sambil mengajarkan membuat layang-layang, dia mengajarkan tuturan kato pusako. Sama juga dengan yang dilakukan oleh nenek atau mudo kandung di rumah gadang ketika bermain congkak itu. Tuturan kato pusako tentang congkak itu banyak sekali. Bahwa maici sapanuah ruang jan rumah gadang sampai kosong. Nan dilia jan tertinggal, nan dimudia jan terlampau panuah. Kalau terlampau penuh yang di mudia, yang di dekat rumah gadang, nanti yang akan penuh adalah rumah orang. Kalau kosong yang di ilia nanti bisa-bisa akan lumpang jajaran itu. Ada tuturan-tuturannya untuk mengajarkan bagi seorang ibu di rumah gadang, kalau jadi bundo kandung perempuan nanti, bagaimana dia memperlakukan anak-anak di rumahnya. Anak cik kamarkan sebuah kalau untuk mama itu. Tidak berbeda anak-anak dalam satu kampung itu. Satu kampung itu semua anak memanggil mama walaupun dia tidak satu suku. Kalau ada sumando dari luar, siapapun anak di kampung itu memanggilnya bapak. Nah, ini contoh permainan-permainan yang dijadikan untuk titipan atau menggantungkan kato pusako seperti yang kita bicarakan dulu. Ukiran-ukiran rumah gadang itu adalah piktogram, gambar yang menyimpan tuturan sebuah falsafah. Nah, setiap permainan Minangkabau itu dititipkan oleh para nenek moyang itu dengan tuturan-tuturan kato pusako. Nah, seperti yang diceritakan Pak Sultan Paminan tadi, bagaimana seorang membuat layang-layang atau bagaimana seorang ibu menjadi pengatur di rumah gadang. Rumah gadang itu akan berisi banyak sekali orang. Nah, dia harus mengisi seluruh ruang itu dengan anak kecilnya, begitu. Iya. Mak, saya jadi teringat ini, Mak. Sekarang terjawab. Kalau main layang-layang bahkan dari proses membuatnya itu adalah salah satu kiasan gitu ya, Mak ya, atau ajaran kato pusako untuk seorang pemimpin. Betul. Katakan penghulu, Mak ya. Betul. Mulai dari marawi dan terlalu tabah gitu ya, Mak ya. Marawi ya. Kemudian menimbang moko sama panjang, menimbang sama bare. Kemudian juga persoalan melihat angin, bermain. Tidak salah, ternyata akhirnya ada satu daerah yang saya temui, mungkin di daerah lain juga banyak, ada alang-alang baradai namanya, Mak. Betul. Nah, betul. Terakhir dulu saya menemukan itu di kampungnya Makati itu, di Batipua. Ada betul momennya sekali setahun apa sekali 6 bulan, saya lupa waktu itu. Ada alang baradai dan diikuti oleh utusan-utusan penghulu. Nah, betul. So waktu itu jadi tanda tanya, Mak. Maaf nih, Mak, bukan tanda kutip ya, karena saya belum paham waktu itu mungkin. Apa sih hubungannya layang-layang gitu ya? Dengan adat. Iya. Bahkan penghulu ikut serta. Iya. Bahkan sebelum dilepas layang itu ada duduk di rumah, duduk di lapiak istilahnya itu, yang duduk berampak untuk berunding, merundingkan aturan mainnya. Betul. Merundingkan yang menang seperti apa semacam. Aduh, saya jadi, tapi ya namanya kita kita ikuti aja. Sekarang baru terasa, wah ternyata sebegitu ya nenek moyang menitipkan, karena kita tidak kenal aksara ya, Mbak ya. Betul. Dititipkanlah pada histogram tadi, kemudian juga pada permainan, kemudian pada silat dan segala macam. Demikian mungkin nenek moyang. Nah, kita kembali ke apa kita, Mbak ya. Jadi ternyata dapat kita tarik benang merah sekarang,
setiap permainan Minangkabau itu bukanlah muncul hanya untuk pengisi waktu, gitu ya Mbak ya? Bukan. Dia memang disusun dalam rangkaian kehidupan orang Minangkabau bahkan. Artinya begini, Bung Adit tadi cerita tentang layang-layang Adai. Layang Adai itu ada di beberapa tempat. Ada Mbak ya? Ada di Tandike juga, ada di 50, ada di Suliki, di Gunung Ameh. Itu dilakukan pada waktu-waktu yang sesuai dengan siklus ekonomi masyarakat. Kalau masyarakatnya agraris kan ada musim bertanam, musim panen. Kalau layang Barada itu sesudah panen itu. Sudah panen ketika sawah padi sudah pulang, orang sudah menjemur padi, maka sawah itu kering. Nah, di sanalah layang-layang dari Barada itu dilakukan. Ada beberapa jenis layang-layang itu, ada yang ekornya panjang, berjurai, ada yang pakai dengung. Ya. Nah, itu yang menyelenggarakannya bukan hanya pemuda, itu para penghulu nagari terlibat di dalamnya. Muncaknya atau pimpinan acaranya atau di Pariaman namanya tunggak tuo begitu. Nah, di situ pemancangan gelanggang itu dilakukan secara bersama oleh para penghulu, para pemimpin masyarakat, melibatkan seluruh stakeholder di nagari itu. Nah, jadi yang bergembira bukan hanya anak-anak, ya, seluruh masyarakat terlibat di sana. Nah, anak-anak menjadi impiannya ketika dia harus sampai pada posisi seorang penghulu yang melepas pertama layang-layang berada di kaumnya. Dia yang akan mengatur orang supaya layang-layangnya itu berjalan melenggang di udara dengan indahnya. Nah, tentu dia harus belajar dari kecil. Nah, dia akan diajari oleh mamanya sejak kecil bahwa dia harus mengerti tentang layang-layang itu apa, filosofinya apa, bagaimana membuat dan seterusnya. Nah, begitu juga sebenarnya seperti yang kita ceritakan tadi, ketika anak-anak itu dilatih bermain congkak di rumah gadang, dia sebenarnya dilatih juga sekaligus menata rumah tangga, tata laksana rumah tangga istilah orang PKK dulu. Nah, bagaimana agar rumah tangga itu tidak ada yang tertinggal, tidak satu pun anak kucing itu yang bisa terbuang. Dia harus semua masuk ke rumah gadang, barulah permainan itu benar. Kalau masih ada yang tertinggal di hilia, di hulu, berarti permainannya belum paripurna. Nah, semua itu tempat menitipkan ajaran, dan dilakukan sepanjang hidup orang Minangkabau. Mungkin selama dia menunggui padinya yang menguning, dia belajar membuat layang-layang. Nah, setelah nanti padinya disabit, layang-layangnya sudah jadi, dia bergembira untuk bermain layang-layang. Nah, kalau nagari serentak panen padinya, maka diadakanlah alek nagari. Dan itu sebagian besar masih terjadi sekarang. Begitu, Bung Adit? Iya. Jadi emang begitu banyak ya Pak ya filosofi yang dititipkan nenek moyang kita ya. Mumpung belum terlupa nih, saya juga ingin klarifikasi. Saya pernah juga dengar Mak bahwa di layang-layang itu ada sebuah nilai juga apa istilahnya? Angan-anganmu atau cita-citamu lambungkanlah sampai ke langit, ya, Pak. Tapi kakimu tetap berpijak di bumi. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Artinya seorang Minangkabau itu disuruh untuk bercita-cita, gitu ya. Bagaikan layang-layang yang terbang tinggi, tapi tetap sadar dengan realita yang ada, kan gitu betul. Tidak mengawang dia, gitu ya. Jadi cita-cita tidak cita-cita kosong, gitu ya, Pak ya. Dia bisa dimajaskan ke beberapa hal itu, Bung Adi. Baik cita-cita kehidupan, baik keberadaan seorang pemimpin. Iya. Pemimpin boleh punya rencana setinggi langit, tapi dia harus menginjak di bumi. Dia harus mengerti ke kondisi masyarakatnya. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa. Termasuk juga ketika memerintahkan sesuatu kepada anak, bolehlah perintah itu sangat sangat hebat. Istilah orang muluk-muluk lah ya, Mak ya. Muluk-muluk, tapi lihat juga tempat berdirinya di mana. Kira-kira potensi
anak ini di mana. Nah, banyak yang bisa diajarkan seperti itu. Termasuk majas tentang agama bahkan, ya, bahwa ke langit itu mencari Tuhan, tapi di bumi mencari hidup, mencari kawan. Nah, luar biasa. Jadi seluruh permainan itu kemudian menjadi semacam semacam ukiran budaya yang bisa dititipkan Kato Pusako di dalamnya. Nah, cuma pertanyaannya apakah dulu itu gitu ya? Kita bicara dulu, kalau sekarang mungkin sudah jarang temukan, bahkan mungkin tidak ada lah gitu ya. kalau ekstrimnya gitu ya, tapi jarang. Ketika dalam permainan itu nenek mama kita itu memang mensurahkan lah kalau bahasa adatnya Pak ya, menjabarkan kepada anak-anakannya itu dalam permainan itu. Contoh mencongkak. Nah, Iko apanya kok nilainya, atau Iko jadinya kok semacam gitu juga lah layang. Ketika main layang seperti ini. Nah, apakah seperti itu terjadi atau hanya lewat Kato Pusako yang dititipkan dalam permainan itu? Seperti apa Pak kira-kira? Ada beberapa momen ketika Kato Pusako itu disampaikan hanya selintas sambil lalu. Ya, ketika anak terpeleset dalam mencongkak misalnya, dititipkan Kato Pusako. Itu tanpa mengajar nandi ulu, nandi li atau tinggal kosong rumah kadang kita. Terlalu membanggakan anak yang sedang merantau, anak yang di kampung tidak diperhatikan, kira-kira begitu. Jadi tergelincir dalam satu permainan itu kesempatan menitipkan sebuah pesan. Itu dilakukan waktu itu orang kelima ya? Iya. Jadi majas atau kiasan kieh Kato Bayang itu selalu hadir dalam setiap momen peristiwa itu. Nah, kemudian ada memang momen untuk surah itu. Jadi tadi Bung Adit mengatakan ketika layang-layang Baradai itu, ketika para penghulu, para pemimpin masyarakat itu berunding sebelum upacara itu, di sana disurahkan layang-layang ini kita lakukan untuk ini, untuk mengingatkan bahwa di sini ada Kato Pusako yang harus kita ingat selalu. Bagaimana seorang pemimpin itu tetap berdiri di atas buminya walaupun mencita-citakan sesuatu yang ideal di langit. Jadi kalau kita bicara Minangkabau itu kan ada Minangkabau yang ideal seperti yang dituturkan dalam Tambo, tapi ada Minangkabau yang faktual, yang fakta. Nah, yang faktanya juga harus dipahami, jangan terlalu ideal selalu. Nah, bagaimana menjembatani yang faktual dengan yang ideal? Nah, di sanalah setiap permainan itu menjadi tempat penjabaran atau media pembelajaran di tengah masyarakat. Jadi ada momen sekilas ketika permainan itu menghasilkan sesuatu dan dititipkan Kato Pusako. Ada momen yang benar-benar serius menuturkan itu. Ya misalnya ketika seorang anak daro sedang dihias untuk jadi pengantin, itu biasanya dia bermain congkak karena menghias anak daro itu waktunya lama itu. Dari jam 3 sampai jam 5 pagi dia tidak boleh tidur. Menghiasnya itu, memasang suntiangnya itu berat itu. Nah biasanya untuk merintang waktu dia main congkak. Di sana dititipkanlah ajaran-ajaran bagaimana mengelola rumah gadang bagi seorang bundo kanduang. Nah, malam bainai kata orang. Nah malam bainai itu biasanya diisi dengan main congkak dulu. Nah, saya masih ingat tahun-tahun 60-70 beberapa saudara perempuan saya, ete saya itu ketika malam bainai itu main congkak. Nah di sana yang bundo kanduangnya mengajarkan Kato Pusako itu dengan tuturan berkaitan dengan congkaknya. Nah ini kenapa ini rumah kadangnya jadi kosong begini? Ini terlalu mengajar nanti mudia kok, nanti hulu tertinggal. Artinya terlalu tinggi angan-angan untuk merantau, kampungnya jadi ditinggalkan, kira-kira begitu. Contohnya luar biasa ya, Pak ya. Oke, itu kita lihat tadi permainan rakyat ya
yang awalnya kita melihat hanya sebatas sebuah rekreasi, Iya, sebuah iya. refreshing, ternyata tempat penitipan kata pusaka luar biasa. Nah, baik, dari sisi lain, Mak, apakah juga mungkin permainan juga menjadi sebagai sebuah seleksi alam terhadap potensi-potensi diri yang kemana arah ini ya si anak ini nanti akan dikembangkan, sehingga bisa dibilang ya maaf kalau di luar sana rasanya dari awal dari elementary school itu mereka sudah ada istilahnya apa ya, tematik gitu ya, Mak ya. Iya, iya. Pendidikan tematik gitu lah. Jadi kalau dia dari awal seperti yang bilang tadi, kalau dia suka berseling berarti ini jiwa seni nih. Betul, Dia betul. diarahkanlah ke sekolah seni gitu ya, Mak ya. Ada pengalaman di surau begini, Bung Adit. Ya. Pengalaman di surau itu, kalau guru-guru tua itu dia mengerti ya mungkin ilmu psikologi alamiahnya berkembang gitu ya. Iya. Anak yang cepat menangkap sebuah majas dalam berteka-teki, takok-taki atau dalam latihan pidato adat, itu akan diberi motivasi oleh guru itu. Nah, waang lidahang masin. Kalau sudah begitu kata guru itu, ang harus tagak lurus jalan di nanbana. Iya, iya, iya. Memacik tungke itu untuk penunjukan jalan. Artinya kalau jadi pemimpin, Anda itu harus jujur. Karena Anda berpotensi jadi seorang tokoh. Kira-kira begitu. Ketika Itu hanya dari teka-teki ya, Mak ya? ya, ketika berteka-teki, ketika berpidato, latihan pasambahan, latihan rundiang itu guru itu akan melihat ada 10 anaknya kemenakan yang sedang latihan rundiang, latihan panitahan pasambahan itu dia akan menangkap. Nah, ini lidahnya masin nih. Nah, ini calon pemimpin ini. Waang lidawang masin. Pacik tungke lurih-lurih, penunjukan jalan. Ndak penokok orang. Nah, kira-kira begitu. Kamu itu, lidah kamu atau cara bicara kamu itu berwibawa, kira-kira begitu ya. Masin itu berwibawa atau didengar orang gitu ya, Mak, didengar ya? orang. Nah, jadilah pemimpin yang baik. Nah, kira-kira begitu. Sama saja di rumah gadang begitu ketika bundo kanduang, orang-orang tua, ibu-ibu itu melihat ada anaknya yang cerdas dalam bermain congkak itu, sebentar sudah penuh rumah gadangnya, orang sudah banyak yang kosong. Nah, langsung dikatakan, kosan tiang mengelih nanti kok. Elok-elok memacik amanah. Nah, di sana dititipkan pesan, kamu itu potensial jadi seorang pedagang hebat. Nah, jujurlah dan pegang amanah. Nah, kalau seorang pedagang itu amanah itu yang paling penting. Kalau berdagang tidak amanah, tidak jujur, sudah habis itu modal utamanya. Merinding saya, Mak, jujur. Artinya apa? Begitu indahnya gitu ya. Pembentukan generasi itu dari dulu itu ya, Mak ya. Baik itu secara aturan-aturan tertentunya dari adat, kemudian dari permainan pun sebegitu indah-indah terasa apa ya? Ada kasih sayang di sana, kemudian ada nilai-nilai di sana, kemudian ada pemikiran di sana diberikan secara kontinu, sehingga tidak mengherankan lah ya, Mak ya, pada akhirnya di setiap bidang boleh dikatakan demikian ya, tidak hanya di bidang tertentu. Orang Minang ya, kita nggak terlalu narsis juga sih, tapi banyak fakta mengatakan saudagar Minang jangan dipertanyakan. Politikus Minang jangan banyak fakta kan gitu ya, Mak ya. Intelektual Minang juga tidak sedikit ya. Jadi ada pengakuan beberapa tokoh nasional itu. Kenapa dia terjun di dunia politik? Waktu kecil tuh dia dapat motivasi dari orang tua di kampungnya. Ini anak lidahnya tajam ini. Bisa ini diasah. Nah, artinya dia kemampuan dia mengalahkan lawan dalam berbicara hebat, maka dia dimotivasi untuk menjadi seorang diplomat. Ada cerita rahasia tentang Tan Malaka ketika dia disuruh pergi sekolah sampai ke Belanda oleh orang kampungnya. Namanya Ibrahim itu ya. Si Im itu lidahnya bantu kalewang. Tajam Sekali pancuang
10 hutang pisang lebih. Nah, kira-kira begitu. Dia bisa mengalahkan orang dalam debat. Dalam sekumpulan teman-temannya dia bisa mengalahkan dengan satu kata. Itu Ibrahim Datuk Sultan Malaka itu. Jadi kalau kita perhatikan, pada akhirnya Minangkabau itu sudah punya piranti gitu ya, Mak ya. Sudah punya piranti penyeleksian alami ya tentang potensi seorang anak, kapasitas intelektual, kapasitas seninya seorang anak. Kemudian juga punya gaya didikan yang tematik dari kecil. Itu kan apa ya? Akhirnya saya kok jadi apa ya? Kenapa dibiarkan begitu saja kan? Iya, kita kurang menangkap kecerdasan nenek moyang itu sebenarnya untuk talent scouting istilahnya. Talent scouting, betul. Pemilihan bibit, bibit itu sudah dilakukan sejak di Rumah Gadang, sejak di surau. Sehingga ketika seorang remaja itu diperkirakan akan bisa menggunakan lidahnya menjadi diplomat, dia akan diusung untuk sekolah tinggi-tinggi. Tan Malaka, Hatta itu disekolahkan oleh orang sekampung, bukan kekayaan bapak ibunya. Orang sekampung yang beriur Badonce itu. Badonce kalau di Piamannya ya. Waang lidawang tajam. Apa tinggi lah begitu ya. Nah, disuruh sekolah ke sekolah raja begitu. Baik. Itulah gambaran bahwa permainan rakyat itu sebenarnya adalah media pendidikan untuk mengembangkan potensi kompetensi anak, dan sebagian besar arahnya tentu seperti kita katakan tadi, ada seni, ada olahraga, ada teknologi, tapi keterampilan hidup yang paling besar di sana. Iya. Baik. Ya, kalau ke teknologi mungkin ya seperti menyulam lah contoh ya, Mak ya. Betul. Dari menyulam dengan jarum gitu ya, Mak ya. Ketika dia memang anak itu sepertinya tertarik sekali dengan sulaman, nah barangkali ibu bapaknya kan, ini berbakat ini untuk apa istilahnya industri garmen gitu ya, Mak. Iya. Jadi memang luar biasa. Saya jadi apa ya? Jadi pengin balik. Artinya sebegitu indahnya kalau saya membayangkan ya, Mak ya, sebegitu indahnya masa lalu itu, bagaimana dengan kesederhanaannya dalam sebuah kesederhanaan pemikiran, tapi mereka mempunyai sebuah terobosan yang luar biasa untuk masa depan anak-anaknya ya, cara-cara mereka mendidik luar biasa, Mak. Sementara kita yang hidup saat ini dengan berbagai macam teknologi justru di sana ada ya mungkin kesatuan ya, istilahnya berjalin berkulindan. Permainan itu disukai oleh masyarakat, dijadikan oleh para tokoh sebagai media pendidikan, sekaligus untuk media pencarian bibit, talent scouting itu. Ya. Nah, jadi pengembangan permainan itu bukan oleh anak-anak, justru oleh orang dewasa. Bahkan penghulu turun untuk layang barandai atau congkak malam bainai istilahnya dulu itu. Apalagi silat gitu ya, Mak ya. Apalagi silat. Pengembangan, pembinaan dan pengembangan itu secara simultan oleh seluruh tokoh masyarakat. Makanya kalau ada istilah tagak banagari jago nagari, tegak bakampuang menjago kampuang, itu bukan untuk berkelahi, menegakkan seorang yang berkualitas untuk menjadi nama baik kampung, menjadi katakanlah tokoh yang bisa diandalkan. Jadi kalau di Pariaman sekarang masih ada itu. Di Nagari Pariaman itu tuanku itu lahir dari surau. Jadi kalau di surau kaum itu di antara kemenakan ada 5-6 orang, 1 orang lidahnya masin, dia akan disuruh ke surau yang lebih tinggi, yang lebih jauh. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, nanti pulang jadi tuanku di kampungnya. Jadi tuanku itu tidak dipanggil dari negeri lain, tapi ditumbuhkan dari kampung masing-masing. Ketika melihat kompetensinya ada di sana ya, Mak ya. Betul. Dari permainan tadi, dari apa di surau tadi gitu ya, Mak ya. Gitu. Jadi ketika hari ini kita mengenal
ada pendidikan tematik, Minangkabau sudah duluan gitu ya. Iya. Ketika hari ini kita mendengar ada talent scouting, itu bagi Minangkabau mah sudah dari Ya, kita bukan apologi. Iya, iya, iya. Bukan apologi. Itu sebagian besar Ya. masih dilakukan baik oleh orang tua di sebuah kaum. Biasanya di antara kemenakannya itu ada yang diproyeksikan untuk jadi pedagang, Iya, iya, iya. jadi politikus. Saya punya kemenakan ada sekitar 20 orang. Di antara 20 orang ini yang pantas jadi politikus mana? Asianul lah. Iya, Itu lidahnya Masin mah. Maju jadi calon mak, insya Allah gol. Nah seperti itu. betul. Ya, kenapa saya bilang tadi, Mak? Kita bukan apa istilahnya hiperbola tentang Minangkabau, bukan ya. Tapi kita mencoba menggugah kembali kan gitu ya, Mak ya. Betul. Bukan menggugah siapa-siapa, menggugah sanak saudara kita, anak kemenakan kita. Kalau bahwa kita dulu punya sebuah piranti budaya yang begitu hebat gitu ya, yang sudah kita lupakan dan kita sekarang hanyut dengan berbagai teori-teori yang ada saat ini. Padahal nenek moyang kita sudah meninggalkan ini. Kalau itu dijalankan, itu secara alami akan terbentuk gitu ya, Mak ya. Ya, setidaknya kita mencoba menggali kembali dan menggarisbawahi mana yang cukup relevan. Ada contoh begini, Bung Adit. Ya. Ketika saya mohon maaf mengatakan ini, ketika calon anggota legislatif, baik tingkat kota, provinsi, pusat, RI atau DPD, akan maju. Itu mungkin sebagian besar maju dengan dirinya sendiri, belum maju dengan kampungnya. Nah ini akan menyalahi sebuah petuah dalam layang-layang. Layang-layang itu tidak bisa naik sendiri, layang-layang itu dianjungkan. Betul. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menjadi tokoh kalau dia menganjungkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Harus ada yang menganjungkan. Nah, yang menganjungkan itulah yang dikatakan layang-layang itu tidak bisa naik surang. Ini harus dianjung. Dianjungkan itu anjungan itu tempat yang lebih tinggi. Jadi ada kelompok orang yang tugasnya mengantarkan calon tokoh itu ke tempat yang lebih tinggi untuk diterbangkan. Nah, cara menganjungkan ini yang mungkin tidak begitu berkembang lagi sekarang. Saya sedih juga tadi ketika Bung Adit memberitakan PSU cuma 36%. Apa yang terjadi ini? Apakah tokoh-tokoh yang tampil ini tidak lagi menarik bagi masyarakat? Mudah-mudahan bukan begitu. Mudah-mudahan karena sibuk saja. Atau jangan-jangan layang-layang yang dianjungkan ini kurang mendapat angin. Ya ini sekadar menyahuti yang terberita tadi. Baik, untuk menjadi tokoh itu dianjungkan. Nah, yang menganjungkan siapa ini? Kenapa tidak mulai dari kaum memang ya? Kalau dulu tuh dari kaum mulai ya. Dari kaum, dari kampuang, dari Banagari. Jadi tuangku itu ada dari kaum, ada dari kampung. Sehingganya mereka nanti ketika berada di posisinya itu, mereka juga ingat bahwa mereka naik bukan karena diri mereka sendiri. Betul. Tapi karena kaumnya, karena sukunya, karena kampung negarinya kan gitu ya, Pak. Iya. Dan dia kan kembali membangun negarinya kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau ada layang-layang tidak dapat angin, masalahnya apa? Masalahnya yang menganjungkan atau yang memaci banang macik talinya kan kurang pandai. Kurang pandai. Nah, jadi menariknya permainan rakyat itu bisa dimajaskan, dianalogikan kepada kehidupan realita masyarakat pada zaman apapun, bahkan pada zaman yang sedang kita alami sekarang. Baik, Mak, ini menarik sekali akhirnya. Tanpa terasa kita sudah menyentuh berbagai lini kehidupan hanya dari sebuah topik bernama permainan rakyat. Sebegitunya Minangkabau mempunyai sebuah piranti ya. Baik, kalau gitu, Mak, mudah-mudahan dengan percakapan ini kita akan kembali menggugah ya para pemilik kebudayaan Minangkabau ini untuk kembali membangkit batang terandam mengumpul atau cicia gitu ya, Mak ya. Iya, betul. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah kita jadikan, kenapa kita tidak menggunakan media-media yang
atau cara-cara mungkin seperti Mbak bilang kemarin, bisa aja fisiknya mungkin tidak seperti itu lagi. Betul. Tapi azasnya, nilainya tetap seperti itu. Mungkin layangnya bukan layang itu lagi karena tempat nggak ada lagi. Iya. Tapi mungkin layang di mana kita nggak pernah tahu ya, bisa aja di apa gitu Atau ya. filosofinya yang Atau dikaji. filosofinya dikaji gitu ya Mbak ya. Oke, dan kita berharap ini akan terwujud dengan gerakan-gerakan yang kita harapkan ada pemajuan kebudayaan daerah di Sumatera Barat ya Mbak ya. Iya, saya kemarin dapat ratapan sedih dari salah dua kemenakan saya yang maju. Dia tidak dapat angin layang-layang kemenakan mama ada. Nah, dalam ucapan itu dia menyadari dua hal, bahwa ada katu pusako dalam permainan layang-layang, dan dia mengerti bahwa dia meninggalkan perintah katu pusako dalam berlayang-layang itu harus dianjurkan dan harus dapat angin. Baik Pak Tangguh, terima kasih Mak untuk bincangnya. Tanpa terasa kita sudah sampai di ujung waktu kita Mak, bahkan lewat sedikit tidak masalah karena ini begitu penting rasanya untuk kita buka. Nah, ya sebelum kita akhiri Mak, ya, barangkali ada kesimpulan yang ingin Mak berikan, silakan Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Kita sudah membicarakan poin ketiga dalam pemajuan kebudayaan, yaitu permainan rakyat, yang tadi kita katakan itu adalah sumber filosofi untuk kehidupan, kemudian sumber untuk seni, teknologi dan olahraga tradisional. Tetapi yang lebih pentingnya lagi, setiap permainan rakyat Minangkabau adalah media pendidikan, media untuk mewariskan, menitipkan katu pusako ajaran luhur nenek moyang. Begitu Bung Adit. Baik Pak, terima kasih Mak, dan tanpa penutup lagi nih sepertinya karena waktu kita sudah mepet. Saya kiri saja sudah mendengar. Terima kasih atas atensi dengarnya dan teleponnya, dan juga Mama terima kasih Mak untuk waktunya ya. Alhamdulillah. Iya. Dan sampai di sini dulu sana kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.